Oke, selamat sore. Eh, Kali ini Anda bingung obat apa? Nah, sekarang waktu yang tepat saya kasih tahu obat herbal ya untuk ginjal, Mas Bro. Nah, ini sudah banyak postingan ya di grup, postingan di herbal ya, grup herbal. Kebetulan saya ikut grup herbal tentang manfaat rumput bebadotan. Nah, kebetulan teman-teman saya ini sudah banyak yang mencoba ya, dengan cara ada yang dengan cara direbus, ada yang dengan cara dicuci kemudian di apa diperes-peres sampai keluar zatnya, terus baru direbus. Nah, kali ini kita ke TKP cari obat-obatan. Nah, kita ini. Nah, buat Anda yang bingung, nah obat apa yang cocok atau pas? Nah, ini buat ginjal, nah batuk ginjal, kemudian kanker, pusing, ada solusinya. Nah, ini solusinya adalah rumput bebadotan. Nah, rumput bebadotan ini biasanya kalau kita cari di tempat pekarangan itu banyak sekali dan biasanya disemprot. Nah, ini bebadotan nih. Nah, ini bunganya warnanya ungu, Mas Bro. Nah, ungu berarti menandakan bahwa dia kaya antioksidan. Nah, ini. Jadi sangat baik sekali untuk kanker. Kemudian daunnya warnanya hijau, kemudian ada geriginya. Nah, ini. Kemudian dia ada bentuknya agak kasar sedikit. Nah, ini bebadotan ini. Biasanya sebelum besar dia sudah berbunga. Nah, ini. Nah, bebadotan ini kandungannya banyak. Nah, ini banyak sekali kandungannya, saya ambil ya. Ada kandungan flavonoid. Nah, flavonoid itu sangat bagus sekali untuk penyakit jantung ya. Ada juga kandungan glikosida ya, untuk sangat baik sekali untuk penyakit gula darah. Nah, ini. Dan ini penyakit dan enggak untuk kebadotan ini multifungsi. Tapi biasanya teman-teman kalau yang di grup herbal di tempat saya itu biasanya grup herbal itu kan saya punya grup nih. Nah, sering sekali teman-teman posting ya, posting tentang manfaat buah bebadotan. Nah, kemarin ada temen, padahal belum ini ya, baru dugaan ya, itu ada temen yang posting ya, anaknya panas, nah, kemudian badannya gatel ya, dia mengkonsumsi rumput bebadotan ya, dia mengkonsumsinya 2 sampai 3 gram ya, 4 gelas direbus. Nah, ada beberapa teknik, ada beberapa cara, ada yang di sini seperti ini, nanti kita videokan lah cara buatnya. Jadi ada yang diremas-remas di air, diremas-remas seperti ini, teman saya tuh ngeremas-remas seperti ini, kemudian di airnya direbus sampai 2 gelas diminum. Ada juga caranya kalau teman-teman itu ada yang direbus batang sama daunnya, akarnya enggak direbus, jadi dicuci terus direbus, dia 2 sampai 3 gram, anaknya kena radang. Nah, ini kenapa kok ini kok bisa buat radang, teman saya ini kok sembuh, eh, dikasih rumput bebadotan, karena di bebadotan itu ada flavonoid, ada saponin dan tanin. Flavonoid, tanin itu adalah antibiotik alami yang termasuk antibiotik kuat ya, itu buat fungsinya untuk antibakteri, anti jamur, antivirus, macam-macam banyak ya, itu fungsinya ya. Nah, kebetulan udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, pakai buah bebadotan ternyata cocok. Nah, ini tapi ingat harus banyak minum air, minimal 3 gelas ya, 4 gelas supaya kerja ginjalnya tidak terlalu berat.
ya. Dan fungsi yang lain, dia ada kandungan seng mangan. Nah, ini sangat bagus sekali untuk sel darah merah. Nah, ini untuk kesehatan. Kita tahu sendiri ya, banyak penyakit-penyakit imun. Nah, disebabkan karena sel darah merahnya tidak sum-sum tulang belakangnya tidak bisa memproduksi sel darah merah. Nah, ini sangat baik sekali untuk merangsang atau memproduksi sel darah merah dengan sangat baik. Karena sekarang kan banyak obat-obat kimia yang efeknya ke tulang. Karena kebanyakan obat itu banyak mengandung zat racun. Nah, racun sintetik yang mengakibatkan kerusakan ginjal. Makanya kerusakan hati ginjal. Karena bukan hanya faktor obat ya, banyak faktor makanan. Kalau orang Indonesia ini sering sekali, anak-anak kecil itu suka sekali makan makanan junk food ya, yang serba jadi, yang mudah dikonsumsi dan rasanya enak, tapi nggak memikirkan efek efek buat ke depan ya. Karena makanan itu kadang-kadang tidak ada kandungan nutrisinya. Saya nggak mau jelekan mereka lain. Jadi kalau bisa makanannya ya mengandung ada protein hewaninya, ada protein nabatinya, kemudian ada karbohidrat ya, kemudian ada kalsium, susu. Nah, ini harus jadi ada buahnya ya. Buah itu untuk stimulan untuk nutrisi. Nah, itu Pak sangat penting. Jadi jangan sampai dikasih makanan sampah ini Mas ya, Mas Bro dan Mbak Bro lah ya. Nah, ini jangan lupa makanan yang enak itu. Kalau biasa anak itu dikasih makanan yang enak, pasti akan ketagihan buat makan lagi. Nah, dibiasakan anak itu makan sayur. Semuanya, pokoknya anak-anak dewasa makan sayur. Karena apa? Karena sayur itu berfungsi untuk pertama untuk menyerap lemak, menyerap racun, menyerap nutrisi dan sebagainya. Banyak sekali fungsinya. Dan itu bisa membantu sistem kerja hati, ginjal dan yang lain-lain. Itu pentingnya serat. Makanya kita sebagai seorang timur beda dengan orang barat ya. Orang timur kita harus suka sayur. Nah, daging itu hanya pendamping saja. Nah, pendamping. Kalau udah dewasa, udah umur 25 tahun, ini sangat rentan ya terjadi penyakit. Karena apa? Karena orang dewasa itu sudah nggak punya kelenjar timus. Dan kelenjar timus itu digantikan fungsinya oleh empedu, oleh hati untuk mencerna lemak. Nah, kalau lemaknya berlebihan, itu akan menumpuk dan jadi penyakit. Makanya kalau saran saya, makanlah yang ada di sekitar kita. Orang dulu itu sehat-sehat, kuat-kuat. Karena apa? Makanannya alami, mudah dicerna. Semakin makanan itu enak, kemudian makanan itu sintetik dibuat dengan macam-macam bumbu, dengan macam itu, semakin sulit dicerna dan itu akan memberatkan ginjal, lambung dan fungsi hati yang lain ya, jantung dan lain-lain. Banyak pokoknya ya. Kalau bahas nanti kelamaan videonya, panjangan. Oke, sekian dulu Mas semuanya ya. Jadi manfaatkanlah makanan yang ada, kemudian tanaman yang ada supaya kita menjadi sehat ya. Oke, sebelum saya tutup jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe, share, dan like ya, supaya saya semangat bikin video yang berkualitas. Saya akan bagikan kiat-kiat trik-trik. Nanti kedepannya saya akan bahas tentang beras yang bagus seperti apa, pengolahannya gimana, dan kesalahan orang ngelola beras atau padi. Oke, sekian dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.